Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian, keluarga Allah dalam komunitas rohani. Efesus 2 ayat 19 katakan begini, "Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sekerja dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah." Bapak Ibu, Saudara sekalian, perikop dari ayat bacaan kita hari ini berjudul dipersatukan di dalam Kristus. Kita tahu, saudara, ayat 11 dikatakan begini. Jadi Efesus 2 ayat 11-nya yang paling atas. "Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging yang disebut orang-orang tak bersunat." Jadi begitu ada perbedaan dan penolakan dari bangsa Yahudi untuk orang-orang non-Yahudi. Dikatakan bahwa kita adalah orang-orang yang tidak dipilih Allah. Bahkan di dalam Kisah Rasul 10 ayat 28 ditegaskan oleh Rasul Paulus, "Kamu tahu betapa kerasnya larangan bagi orang-orang Yahudi untuk bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi atau kepada mereka." Jadi begitu kerasnya, saudara, perbedaan antara Yahudi dan non-Yahudi. Tapi di dalam suratnya ke jemaat di Efesus, Paulus menegaskan bahwa kita yang sudah di dalam Kristus sudah ditebus dan masuk dalam golongan yang dicintai oleh Tuhan. Dengan iman kepada Kristus, orang percaya tidak lagi dianggap orang asing atau pendatang bagi Allah, saudara, melainkan menjadi kawan sewarga dengan umat yang kudus di dalam Kristus, menjadi anggota keluarga Allah yang sah, setara dengan orang-orang yang lain yang percaya di dalam Tuhan. Ayat ini menekankan perubahan status dari terasing menjadi bagian umat pilihan Allah. Hal ini menunjuk pada orang-orang yang non-Yahudi yang sebelumnya tidak memiliki hubungan dengan perjanjian dengan Allah, namun sekarang telah diintegrasikan ke dalam umat Allah. Berarti mereka sekarang memiliki hak yang sama menjadi bagian dari komunitas umat pilihan Allah yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan. Orang percaya sekarang memiliki hubungan yang intim dengan Allah sebagai Bapa dan menjadi bagian keluarga Allah oleh Kristus. Bersama dengan semua orang percaya lainnya, kita dianggap sebagai keluarga Allah. Bahwa melalui Kristus, semua orang percaya terlepas dari latar belakang, suku, ras, dan lain sebagainya, kita adalah satu keluarga Allah yang sama di hadapan Kristus. Status yang sama dan bukan lagi terpisah dari persekutuan dari janji-janji Allah. Jadi kita harus ingat, saudara, perikop ini berkata 3 hal. Siapa kita dulu, siapa kita sekarang, dan bagaimana kita hidup. Siapa kita dulu? Kita adalah orang-orang asing, pendatang, dan terpisah dari perjanjian Allah. Kita hidup keterasingan dari Tuhan tanpa pengharapan dan berada di bawah hukuman dosa karena manusia sudah melakukan dosa. Siapa kita sekarang, Bapak Ibu Saudara sekalian? Melalui Kristus kita bukan lagi orang asing, melainkan anggota keluarga Allah. Kita dibangun pada dasar yang kokoh, yaitu para rasul dan kitab nabi, dengan Kristus sebagai batu penjuru yang menyatukan dan meneguhkan seluruh bangunan yang ada di dalam Kristus Yesus. Jadi bagaimana kita hidup, saudara, setelah kita ditebus oleh darah Kristus sebagai bagian dari bangunan Allah yang kudus? Kita dipanggil untuk hidup di dalam kesatuan yang kudus di hadapan Tuhan dan menjadi tempat kediamannya yang kudus di dalam kekudusan Tuhan di dalam hidup kita. Karena ayat ini menegaskan bahwa identitas kita baru karena Kristus. Bukan karena kemampuan kita, bukan karena kehebatan kita. Paulus ingin jemaat memahami bahwa berkat kasih karunia Allah, mereka tidak lagi menjadi orang asing atau diabaikan, melainkan telah menerima sepenuhnya di dalam keluarga Allah. Dari orang asing menjadi anggota keluarga, sebelumnya kita jauh dari Allah karena dosa, tetapi melalui Kristus diperdamaikan. Sekarang kita tidak lagi sendiri, karena kita memiliki rumah rohani dalam Allah. Kita tidak merasa sendiri lagi, kita memiliki keluarga di dalam Kristus. Ingat,
bahwa di dalam Kristus kita selalu memiliki rumah, yaitu keluarga Allah. Iman kepada Kristus bukan hanya berhubungan dengan hubungan pribadi kita dengan Allah, tetapi juga hubungan kita dengan satu komunitas iman, di mana kita hidup dalam persaudaraan iman kasih di dalam Kristus Yesus. Jadi, saudara, iman kepada Kristus bukan hanya hubungan kita sama Tuhan, tetapi juga hubungan kita dengan sesama kita. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, di gereja kita banyak komunitas-komunitas yang disediakan untuk kita bisa bersatu di dalam keluarga Allah. Ada Komsel dan ada yang lain-lain, pria sejati, wanita bijak, Oma Opa, YCF dan lain-lain, saudara. Tergabunglah di sana untuk kita bertumbuh di dalam kasih anugerah kebaikan Tuhan. Kalau tidak, kita belum memiliki kesan, mari daftarkan saudara untuk kita ikut berkesan di lingkungan kita, rumah-rumah terdekat. Kesimpulannya, sebagai anggota keluarga Allah, kita dipanggil untuk hidup dalam kasih, menghargai sesama, saudara seiman, serta menjadi keluarga bagi mereka yang masih terasing. Tuhan Yesus memberkati.